Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membuat video tentang model jaringan komputer yang dimulai dari saya, Muhammad Nur Fadila Syakban. Nama saya Muhammad Riza Fadlillah. Nama saya Muhammad Fazil Ibrahim. Nama saya Cakra Beo Jangkar. Nama saya Dani Herlambang. Dan sekian dari perkenalan kami. Lanjut saja ke videonya. Dalam sebuah jaringan internet, agar sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, memerlukan aturan atau protokol tertentu. Protokol ini berada dalam sebuah model jaringan yang terbagi dalam bentuk lapisan atau layer abstraksi yang memiliki fungsi tertentu. Model jaringan komputer ini akan memproses pekerjaan komunikasi antar komputer, lalu dipecah ke dalam model yang lebih kecil. Model pada jaringan komputer yang menjadi standar agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik adalah OSI model atau TCP/IP atau IP model. Yang pertama ada OSI model. OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection, yang merupakan model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO. OSI model memiliki 7 lapisan atau layer. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian dari model jaringan komputer dan juga model OSI. Nah, kita masuk ke dalam 7 layer yang ada di dalam model OSI. Layer yang ketujuh yaitu application layer. Application layer ini berfungsi sebagai antarmuka antara aplikasi dan juga para penggunanya. Lapisan ini berfungsi sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan dan menampilkan informasi yang diterima kepada para pengguna. Misalnya aplikasi yang digunakannya itu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Outlook Express, Skype, dan lain-lain. Protokol yang digunakan pun DNS, FTP, HTTP, SNMP, Telnet, dan lain-lain. Nah, lapisan yang keenam, kita masuk ke dalam lapisan presentation layer. Presentation layer ini berfungsi untuk menerjemahkan data yang ingin dikirimkan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat dikirimkan, lalu ditransmisikan melalui jaringan. Misalnya ketika kita membuka website Softflow, lapisan presentasi ini akan menginskripsi data sehingga kerahasiaannya tetap terjaga dan tidak bisa dibuka. Protokol yang digunakan pun ada Secure Socket Layer atau SSL, RDP, Transport Layer Security, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke layer yang kelima, yaitu Session Layer. Session Layer ini berfungsi untuk mengidentifikasi kesalahan sehingga data yang disinkronkan ulang dengan benar dan ujung pesan tidak terpotong sebelum waktunya dan dapat menghindari adanya kehilangan data. Protokol yang digunakan pun antara lain Point-to-Point Tunneling Protocol atau PPTP, NetBIOS, dan RPC. Selanjutnya ada Network Layer. Network Layer merupakan lapisan kelima pada OSI layer yang memiliki peran penting dalam proses transmisi jaringan komputer. Network Layer bekerja di antara data link layer dan transport layer, tergantung proses yang sedang berlangsung. Network Layer berkaitan erat dengan proses transmisi data karena menghubungkan komputer ke dalam berbagai jaringan yang sudah ada. MIC address berperan penting dalam network layer bersamaan dengan pendefinisian dari IP address. Tujuan dari network layer: yang pertama, menentukan tujuan data yang akan ditransmisikan sesuai dengan perintah yang sudah diberikan. Yang kedua, melakukan proses routing dengan pemberian rute dari sebuah paket data. Berikut protokol-protokol pada network layer. Yang pertama ada IP atau Internet Protocol. IP digunakan untuk mentransmisikan data dalam paket yang disebut dengan datagram. Yang kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol. IRP digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga, RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. RARP digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat, ada ICMP atau Internet Control Message Protocol.
ICMP digunakan untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pas hostnya. Yang kelima, IGMP atau Internet Group Message Protocol. IGMP digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Selanjutnya ada Transport Layer. Transport Layer merupakan lapisan keempat pada OSI Layer yang bisa menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam koneksi jaringan yang sama. Transport Layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Pada proses penyampaian data ini, melibatkan multiplexing statistik data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor tujuan dalam header setiap paket data yang berbeda. Transport Layer bekerja dengan didukung oleh Session Layer. Tujuan dari Transport Layer yang pertama adalah menerima data dari Session Layer. Session Layer merupakan lapisan yang bekerja sebelum masuk ke dalam Transport Layer. Yang kedua, memastikan reliabilitas data. Setiap data yang sudah melewati Transport Layer pasti memiliki reliabilitas yang baik dan bisa diteruskan ke lapisan berikutnya, serta proses koneksi akan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada peran-peran Transport Layer. Yang pertama ada Service Point Addressing. Yang kedua ada Segmentation dan Reassembly. Yang ketiga ada Connection Control. Yang keempat ada Flow Control. Dan yang terakhir ada Error Control. Yang selanjutnya adalah Data Link Layer. Bagian ini merupakan bagian yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. Dalam kata lain, Data Link Layer ini menyediakan akses ke media menggunakan MAC atau MAC address dan melakukan error detection. Jenis protokol yang ada pada layar ini diantaranya adalah PPP atau Triple P, ATM, Ethernet, dan lain-lain. Yang terakhir adalah Physical Layer atau layer fisik. Merupakan lapisan terakhir yang berhubungan langsung dengan perangkat keras sehingga pemindahan bit data antar device berjalan dengan lancar. Physical Layer akan menghubungkan dua perangkat, mentransmisikan data mentah dalam bentuk bit, kemudian mengirimkannya melalui medium fisik. Jenis protokol yang ada pada layar ini diantaranya adalah Ethernet, USB, Bluetooth, EAAE, 802.11, dan lain-lain. Jenis protokol yang ada pada layar ini diantaranya adalah Ethernet, USB, Bluetooth, EAAE, 802.11, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kalian sudah mendengarkan yang pertama itu OSI model. Nah, yang kedua itu ada TCP IP model. Nah, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol itu merupakan salah satu jenis protokol yang berguna untuk melakukan proses pertukaran data di antara perangkat yang saling terhubung. Jadi secara singkatnya teman-teman, TCP atau IP model ini bisa disebut sebagai jembatan, di mana jembatan ini tuh menghubungkan dua atau lebih suatu perangkat pada jaringan internet, dan di mana pada jaringan internet tersebut akan terjadi suatu proses pertukaran data. Nah, jadi TCP atau IP model sendiri itu dia memiliki 4 layer. Yang pertama layer application, yang kedua layer transport, yang ketiga layer internet, dan yang keempat layer application. Nah, yang pertama itu layer application. Nah, layar ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antara pemakai software aplikasi maupun antara peralatan di dalam sebuah sistem. Yang kedua itu layar transport. Nah, layar ini bertugas untuk menyediakan koneksi yang lancar pada perangkat yang akan digunakan. Jadi teman-teman, yang ketiga ada layar internet, dan di mana layar internet ini biasanya berfungsi untuk mengirimkan paket pada suatu jaringan atau juga bisa biasanya digunakan untuk mengatur pergerakan paket tersebut. Nah, yang keempat itu dia ada namanya layer application, yang dimana layer application ini biasanya berfungsi untuk menghubungkan setiap perangkat agar saling terhubung atau terkomunikasi satu sama lain. Nah, jadi selanjutnya akan ada penjelasan tentang contoh penggunaan TCP atau IP model. Jadi contoh cara kerja TCP IP itu adalah pengiriman data antara komputer pengirim dan penerima dalam suatu jaringan yang memiliki banyak komputer. Diperlukan alamat tujuan dan perantara untuk perjalanan bit stream yang akan dikirimkan. Data akan dijamin sampai ke tempat tujuan secara aman
dan tepat oleh IP. Nah, protokol TCP atau IP mulai diikuti saat seorang pengguna internet mengirim data ke komputer lain. Jadi teman-teman, jika kalian menggunakan TCP atau IP model akan ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kelebihannya atau keuntungannya menggunakan jaringan TCP atau IP model ini, yang pertama memudahkan pekerjaan sistem operasi secara independen. Nah, dan yang kedua sangat ringan dan tidak menyebabkan komputer mudah bermasalah terutama pada jaringannya. Yang ketiga tidak memerlukan bantuan ahli, dan yang keempat itu memiliki arsitektur client server yang tepat. Nah, ada kekurangan TCP atau IP. Yang pertama, TCP IP itu rentan terhadap serangan keamanan dan mudah diretas jika tidak diatur dengan benar. Yang kedua, ada TCP atau IP itu memerlukan banyak bandwidth untuk mengirim data sehingga dapat menjadi lambat pada jaringan yang sibuk. Nah, yang terakhir, dapat merusak jaringan. Jika TCP IP digunakan dengan cara yang tidak benar, dapat merusak jaringan dan menyebabkan kerusakan pada perangkat yang terhubung. Jadi cukup sekian teman-teman penjelasan tentang TCP atau IP model dari kita berdua. Jadi setelah ini akan ada penutup yang akan disampaikan oleh kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang model jaringan komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang penyampaian dalam materi kita. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.